Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Epon selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Malang, yang terhormat Mas Hasyim selaku staf program Yatim Mandiri Malang, dan Ustaz-ustazah dari Duta Guru dan teman-teman dari Jenius, mana ya? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dengan ucapan amin Allahumma amin. Selaku pembawa acara dadakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, acara halal bihalal Duta Guru dan Guru Jenius. Untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua istighosah, yang ketiga sambutan, yang keempat maulidul hasanah, yang kelima doa, dan yang terakhir nanti penyampaian program dari staf program Yatim Mandiri. Marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan pembukaan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga pada siang hari ini acara dapat berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yaitu istighosah yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Fahri. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata'ina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidun inna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma la yaqsadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin sama'il nabiy alhamdulillahi wassalatu شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, ayolah hadirin ya Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kesempatan dan lebih untuk di kesempatan pada tahun ini akan keluarga kesempatan oleh Allah dan semua kita diri para sakit semua jenis semua ternatur dan semua para sifat serta relawan ya Tuhan Allah semoga diberi kesempatan dan kita diberi kemudahan diberi rezeki dan kemudahan dari kesempatan dari untuk Allah itu menjadi saudara dari Allah yang harus Allah berkenan kesabaran itu asra شيخنا لهم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم يا الله يا قدير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا سميع يا بصير 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 يا قدير يا خالق يا قدير يا خالق قدير يا خالق يا قدير يا خالق يا قدير يا خالق يا قدير يا خالق يا لطيف 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولي من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fahri. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan, yaitu sambutan dari Kepala Cabang Yatim Mandiri Malang oleh Bapak Eko Budi Setiawan. Kepada Bapak Eko Budi Setiawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini baru pertama sini ya.
baru tambah ya, ada yang udah 2 kali ya. Ya, kata Pak Asim, ayo Pak, kita hari ini makan-makan katanya. Salawat dan salam tidak akan kita berikan kepada Junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membagi tempatnya dari zaman belum kita berjalan terang-terang. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan dari Ustaz Gaza, Guru Jenius, dan juga dari tim Duta Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, berkumpul bareng di tempat ini dalam rangka kegiatan halal bihalal ya. Jadi karena halal bihalal kami selaku pribadi maupun dilakukan cabang menyampaikan minal faizin, mohon maaf dan batin jika selama mendampingi teman-teman semua ada salah, ada khilaf baik disengaja maupun tidak sengaja ya. Tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa ya gitu. Yang berikutnya kami juga menyampaikan kepada teman semua bahwasanya walaupun para bapak ibu bukan sebagai karyawan yang mandiri, tapi kami masih menganggap terutama adalah sebagai bagian dari yang mandiri ya. Jadi kami tidak bisa dipisahkan ya, ibaratnya tubuh itu ya dalam satu kesatuan ya, dalam satu kesatuan. Kami sebagai tim pencari donasi, sedangkan para ustadz-ustadznya adalah tim yang mengerjakan atau yang melaksanakan program-program yang ada di tempat ini. Jadi kita adalah sebagai satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika dana bisa dihimpun kemudian tidak ada pelaksana programnya, ya tidak bisa ya, gitu. Sebenarnya tadi gini, ada kemarin sempat saya baca di medsos itu ada konferensi pers ya, namanya organ tubuh. Jadi organ tubuh itu mengadakan sebuah konferensi pers ya, dibuat oleh organ jantung ya, organ jantung memimpin konferensi pers ya. Menanyakan, ya, ayo siapa di antara bagian tubuh yang merasa paling apa ya, paling unggul atau merasa yang paling dibutuhkan. Nah, banyak sekali yang saya ada yang bagian mata itu bilang saya adalah bagian yang paling dibutuhkan karena saya akan melihat sensor yang ada di sekitarnya. Ada lagi telinga, ya telinga juga begitu. Telinga juga bilang, saya yang sering mendengar berita-berita yang mengakibatkan berita kalau otak. Terus begitu. Semua tidak ada yang mengenal. Semuanya merasa paling berjasa, ya. Akhirnya bingung, ya. Karena bingungnya, akhirnya rapat deadlock tidak bisa diputuskan. Akhirnya merubah suasana, merubah juga jadi siapa bagian tubuh yang paling tidak dibutuhkan. Nah, setelah saling dibutuhkan, ini ada rapat diganti jadi siapa bagian tubuh yang paling tidak dibutuhkan. Tidak ada yang ngaco. Kalau yang tadi paling dibutuhkan saling merasa berjasa, kalau yang ini merasa saling tidak dibutuhkan. Akhirnya diputuskan bahwasanya yang paling tidak dibutuhkan adalah bagian yang mengeluarkan gas. Gitu ya. Artinya dia muter enggak? Dia ngambek gitu. Karena muter, dia tidak berfungsi. Tidak, artinya berjalan sehari 2 hari ya, mata mulai berkunang-kunang ya, kulit mulai berkeringat. Kenapa? Karena tidak ada gas yang dikeluarkan, gas tidak berfungsi ya. Logam
open gas tidak berfungsi, ya, nggak mau keluar angin, nggak masuk ke besar, nggak fungsi, ya. Akhirnya itu kolak, itu kolak. Ya, supaya contoh aja bahwasanya bagian tubuh yang ada di kita adalah semuanya saling membutuhkan, semuanya berfungsi baik. Sama kayak kita di tempat ini, ya tentunya beberapa kita semua adalah sangat terkait sekali. Jadi ada tim bagian implementasi, ada tim bagian pendistribusian atau bagian program. Ya. Dalam hal ini Pak Asim selaku ketua timnya yang membuat program, dan guru junior dan duta guru adalah tim dari Pak Asim yang itu silakan mengkrit supaya acara-acara bisa sukses semuanya, ya gitu. Jadi ini adalah tugas kita semua, utamanya tim duta guru dan tim junior, bagaimana membuat sebuah program yang ada itu menjadi lebih wow gitu. Wow itu gimana? Wow itu ya sesuatu yang sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ada apa yang sekiranya ada berita, ini ada berita bagus dimunculkan. Jadi diusahakan tidak datar, ya, sehingga ke berita itu ditunggu oleh kita semua, ya itu. Ini buat kita semua bagaimana tim ini bisa berfungsi dengan baik, ya. Tentunya butuh komunikasi, ya. Dan ini untuk detailnya mungkin saya tidak bisa menyampaikan karena ini adalah perannya Pak Asim. Secara umum bahwasanya ini adalah tim kita bersama, ya itu. Yang berikutnya adalah bahwasanya ada pergantian, ya, ada pergeseran dari tim pekerja sebelumnya Mas Angga ke Mas Asim, ya. Ya tentunya ada beberapa hal yang mungkin beda kultur, beda budaya, atau beda cara penyampaian. Ini harus diterima teman-teman sebagaimana sebuah kedewasaan, ya. Bahwasanya kalau mungkin dulu pernah saya sampaikan di Batu bahwasanya keberadaan teman-teman ini jangan sampai karena melihat saya atau melihat Mas Angga, tapi lihat kembalinya, ya. Jadi nanti siapapun yang menjadi atasan teman-teman, baik itu saya dia harus bergeser, kemudian pasangan bergeser, itu harus diterima dengan lapang dada, ya. Nah saat ini ujiannya adalah teman-teman harus menerima Pak Asim selaku tim yang harus mengkoordinir semua, ya. Ini harus diterima dengan lapang dada, terima sisi negatifnya, sehingga nanti plusnya akan diterima, ya. Ini sebagai person, mungkin di Duta Guru ada Mas Fahri, di Jenis ada Mas Yusroni, selaku pendamping yang harus bisa menerjemahkan instruksi dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak timbul komunikasi, ya gitu. Ini yang harus dipahami kita semua. Jadi kita harus satu tim. Semoga nantinya kedepannya siapapun yang ada di sama kita ini adalah amanah kita. Saya pun juga begitu, ya. Saya ketika dulu di Kepanjang dengan di Malang pun juga beda juga. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi amanah saya, harus saya terima, harus saya manage bareng-bareng, harus kita rangkul bareng-bareng sebagai sebuah tim, ya. Karena nama kita adalah ya tim Mandiri Malang, bukan nama pribadi lagi, nah itu, ya. Jadi nanti kedepannya kita evaluasi, kalaupun ada miskomunikasi kita clearkan kembali, jangan sampai ada miskomunikasi sehingga adanya timbul ketidakpercayaan, ya. Jadi saling memberikan kepercayaan, kami juga berikan kepercayaan pada teman-teman, dan kita harapkan teman-teman juga memberikan kepercayaan pada kita semua, ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko untuk sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara yang keempat, yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jufri. Kepada beliau kami persilahkan. Ceramah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan undangan atau menghadiri undangan catering karyawan dan relawan, atau bukan relawan ya, halal bihalal, duta guru dan guru jenius, itu yang betul katanya. Nah ini bannernya kok lain ini, kayaknya banner tahun lalu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita sekalian sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya di sini ini sebetulnya dadaan. Jadi semuanya serba dada. Jadi kalau orang pondok bilang itu saya ini termasuk badal ba'at mingkul. Jadi ganti sebagian daripada semuanya. Karena terpaksa mengisi isi ceramah semuanya ya, berarti badal ba'at mingkul berarti. Jadi para guru, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sore ini bertemu dengan sekalian, dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saya katakan mulia? Karena Allah sendiri itu kalau dibilang itu guru ya guru, Allah itu. Kenapa dikatakan Allah itu guru? Karena Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama yang ada di muka bumi ini, Allah ajarkan semuanya kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam itu mengenal nama-nama yang ada di muka bumi ini. Seperti saya sebutkan dalam ayat tadi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Tuh. Jadi Allah Ta'ala itu menjadi pengajar, menjadi pembimbing kepada Nabi Adam, kepada makhluknya yang bernama Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam akhirnya mendapat gelar Khalifatullah. Setelah Allah melantik Nabi Adam sebagai guru, maka Nabi Adam secara otomatis beliau itu menjadi guru daripada keluarganya, nanti menjadi guru daripada anak-anaknya, menjadi guru daripada umatnya. Jadi alangkah mulianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadzah ini dilantik oleh Allah untuk menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi orang yang mengajarkan asma-asma atau nama-nama Allah, nama-nama yang ada di muka bumi ini kepada anak didiknya. Ini sangat mulia, patut bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang itu guru. Kalau di dunia ini semua orang jadi guru, siapa yang jadi murid? Maka alhamdulillah
ustadz-ustadzah ini dipilih oleh Allah untuk menjadi guru. Dan guru antara guru umum, antara guru matematik dan guru agama ini tidak ada bedanya. Itu. Kenapa tidak ada bedanya? Karena walaupun juga guru umum, guru matematik juga bisa mengantarkan dia itu bisa menjadi seorang wali. Jadi, guru agama juga bisa menjadi seorang wali atau kekasih Allah. Guru umum juga bisa menjadi kekasih Allah. Jadi, dan ustadz-ustadzah ini mungkin lebih paham daripada saya tentang peran fungsi daripada seorang ustadz atau guru ini, sudah lebih mengetahui daripada saya. Jadi ustadz-ustadzah ini sebagai agent of change. Nah, kalau bahasanya itu sebagai agen perubahan, bagi sebuah negara, sebagai agen perubahan bagi sebuah bangsa, sebagai agen perubahan bagi sebuah peradaban. Maka ini tidak semua orang bisa seperti itu, karena guru, ustadz-ustadzah ini bisa merubah keadaan. Yang dulunya anak muridnya itu tidak tahu alif ba, kemudian dengan asbab diajar hari-hari dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, akhirnya orang itu, anak-anak itu bisa mengenal alif ba dan sebagainya. Yang dulunya mereka itu belum mengenal ajaran tauhid, belum mengenal Allah, maka dengan asbab diajar oleh ustadz-ustadzah ini mereka mengenal Allah. Jadi alangkah mulianya ustadz-ustadzah ini. Maka saya sebetulnya ingin menjadi ustadz-ustadzah seperti anda sekalian ini, saya ingin sekali. Karena apa? Posisinya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai agen perubahan. Kemudian ustadz-ustadzah ini juga sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, seperti itu. Nah, mentransfer ilmu pengetahuan, yang mana hal ini tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Tidak semua orang bisa menjadi guru, tidak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu karena bukan faknya guru, bukan faknya ustadz, maka dia tidak akan berhasil, karena memang bukan faknya, bukan bidangnya, bukan job desk-nya. Maka sekali lagi ini harus kita syukuri bersama, karena ustadz-ustadzah ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian dan lagi ustadz-ustadzah ini sebagai motivator, sebagai pendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Ini sangat-sangat sangat-sangat dibanggakan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal semacam ini telah dilakukan oleh para nabi, para rasul. Jadi mereka para nabi, para rasul itu sebetulnya ya guru, ya murabbi, sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai pendidik umat. Maka metode nabi-nabi ini kadang-kadang dalam mendidik umat itu tidak sama. Dalam mendidik umat itu tidak sama. Bagaimana Nabi Adam itu dia punya murid di kalangan anak-anaknya. Kemudian Nabi Nuh dia punya anak murid ya di kaumnya saja, satu kaum begitu. Dan juga nabi-nabi yang lain itu dia punya anak murid, punya anak didik hanya di kaum-kaumnya. Hanya sebatas satu suku, dua suku, seperti kaum Ad, kaum Thamud, itu dan lain sebagainya. Jadi inilah guru yang ada pada zaman dahulu, yaitu Nabi sebagai murabbi, sebagai penyampai risalah kenabian, risalah nubuwah, risalah tauhid. Ini
Jadi suksesnya seorang murid itu tergantung kepada sejauh mana kualitas juga seorang guru atau ustaz. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zaman dulu juga ada nabi itu yang mempunyai pengikut atau murid itu hanya berapa orang saja. Jadi kalau kalian dengan mengajar sudah sekian tahun, sudah sekian tahun mengajar, tapi muridnya itu yang menjadi orang atau yang sukses itu hanya berapa orang, itu biasa. Tapi bagaimana kita upgrade terus ilmu kita, pengetahuan kita, supaya anak-anak didik kita itu menjadi sukses. Sebab guru yang sukses itu apabila mempunyai murid yang alim, murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dan juga dia itu mempunyai anak yang sukses juga. Itu anaknya juga menjadi orang alim, muridnya juga menjadi orang alim. Itu baru dikatakan guru yang sukses. Maka untuk membentuk atau mengajarkan supaya anak itu menjadi sukses, nah ini mungkin ustadz-ustadzah lebih tahu trik-triknya atau metode-metodenya yang selama ini telah diajarkan. Karena apa? Karena jenengan-jenengan ini sudah berkecimpung di situ, kemudian sudah ada silabus, ada kurikulumnya, tinggal bagaimana ustadz-ustadzah ini mengembangkan, mengkreasikan bagaimana anak murid itu menjadi pandai, menjadi sukses, menjadi orang yang berakhlak. Apalagi sekarang pemerintah itu jargonnya kan pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Itu. Karena apa? Pemerintah sekarang kok berbalik arah terhadap pendidikan karakter. Karena selama ini kita itu bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum pendidikan itu masih ada kegagalan di situ. Banyak orang pinter tapi tidak berakhlak. Tapi justru orang-orang lulusan agama, orang lulusan pondok, orang lulusan sekolah agama, orang-orang yang hari-harinya itu dididik agama dan juga dididik secara umum, itu justru mereka sukses dengan pendidikan karakter. Sehingga mereka mencanangkan pendidikan karakter. Sehingga kurikulum tahun 2000 berapa itu Pak? 2000 berapa? 2013. Kurikulum 2013 itu sudah dicanangkan tentang pendidikan karakter. Maka Bapak Ibu sekalian, maka ini harus kita terus, anak-anak itu bagaimana anak-anak pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya, pendidikan etikanya itu betul-betul disampaikan secara betul-betul, dididik secara betul-betul, sehingga anak-anak itu betul-betul berkarakter. Bukan hanya pandai secara umum, tapi juga pandai secara agama, dan juga karakternya, bagaimana karakter seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, guru yang paling sukses, guru yang paling sukses adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu dikatakan guru yang paling sukses? Karena Rasulullah ini mempunyai murid, juga murid-murid yang sukses, seperti sahabat-sahabat, melahirkan orang-orang hebat. Sahabat-sahabat ini orang-orang hebat. Dulu gelarnya sahabat-sahabat itu orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Tapi setelah dididik oleh Rasulullah selama berapa? Rasulullah mendidik sahabat itu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun mendidik. Jadi bukan waktu yang sebentar.
Kalau ustadz mungkin baru berapa tahun menjadi duta guru, menjadi guru jenius. Ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah, ini belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, hasilnya ustadz-ustadznya itu muridnya sudah seperti apa, kita lihat seperti apa hasilnya itu. Jadi Rasulullah itu merupakan guru terbaik, murid terbaik, sehingga melahirkan umat-umat terbaik, melahirkan murid-murid terbaik. Di situ para sahabat itu orang-orang terbaik, tapi Allah masih Rasulullah itu mempunyai murid spesial, murid spesial seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu murid-murid spesial, murid-murid spesial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka, 24 jam Rasulullah itu bersama mereka, mendidik mereka, bagaimana tauhid mereka, bagaimana syariah mereka, itu, bagaimana perilaku mereka, akhlak mereka, keseharian mereka itu senantiasa dipantau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu betul-betul berhasil di situ mendidik sahabat-sahabat. Kemudian sahabat itu mempunyai murid tabi'in. Mempunyai murid tabi'in. Karena gurunya sahabat itu mempunyai guru Rasulullah, kemudian tabi'in itu mempunyai guru sahabat. Sehingga murid-muridnya pun walaupun kualitasnya sudah, kalau pertama itu grade-nya yang sahabat itu grade pertama, setelah itu tabi'in itu grade kedua, itu sudah agak menurun. Karena kalau Rasulullah itu pendidikannya pendidikan wahyu, langsung apa-apa kalau ada segala sesuatu, ada masalah, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukan melalui Al-Quran. Itu hebatnya murid zaman Rasulullah. Apa-apa masalah, semuanya masalah itu muaranya itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu nanti muaranya juga kepada Allah. Ada masalah sekecil apapun, itu langsung sahabat itu kepada Rasulullah. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan yang agak kecil, remeh itu Rasulullah senantiasa membimbing mereka. Sehingga mereka itu betul paripurna menjadi murid, menjadi sahabat. Kemudian generasi kedua yaitu tabi'in. Tabi'in karena tabi'in ini sudah tidak bertemu dengan Rasulullah, maka pendidikannya sudah agak menurun. Itu seterusnya. Tabi'in kemudian mempunyai tabi'in. Terus gitu, sampai kita sekarang. Sehingga kalau kita sekarang ingin menjadi pendidik yang hebat, maka tirulah sahabat. Bagaimana kehidupan para sahabat, kehidupan rumah tangganya bagaimana mereka cara mendidik anak, bagaimana mereka cara mendidik masyarakat, bagaimana mereka mengajarkan Al-Quran, bagaimana mereka mengajarkan tauhid, bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Itu ada di sahabat semua. Kalau kita ingin mempelajari itu, ya kita tentu sekarang sudah tidak bisa langsung kepada seperti itu. Mesti kita kepada guru kita, terus gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya. Namanya sanad. Sanad. Ilmu juga seperti itu. Zaman-zaman ulama dulu seperti Ibnu Rus, itu orang-orang hebat. Al-Khawarizmi, yang ahli matematika siapa? Mas Al-Jabar, itu penemunya orang Islam. Tuh. Kemudian Ibnu Hayyan itu ahli botani, ada ilmu falak, ahli ilmu falak. Itu. Jadi semuanya sebetulnya dulu itu gurunya hebat-hebat, melahirkan murid hebat-hebat. Jadi sebetulnya dulu ilmu kedokteran itu coba Ibnu Sina.
yang dipakai sekarang itu, ensiklopedia yang dipakai sekarang ilmu kedokteran di barat itu adalah bukunya Ibnu Sina itu. Nah orang Islam sekarang malah ketinggalan tentang ilmu kedokteran tuh, ilmu astronomi dulunya orang Islam. Tapi umat Islam setelah kejatuhan dari Cordoba, banyak guru-guru atau ulama-ulama itu hilang, ulama-ulama itu meninggal, dibunuh pada waktu itu. Karena apa? Kalah perang, sehingga ulama-ulama itu habis. Nah, yang menyisakan itu ulama-ulama yang kapabilitasnya, keahliannya, keilmuannya itu menurun sudah. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka sebetulnya, karena memang keadaan dunia sudah seperti itu. Maka kita kalau sekarang ustadz ini ingin melahirkan orang-orang sukses, maka juga harus melihat bagaimana pendahulu kita dulu. Baca sejarah mereka, bagaimana mereka itu mendidik, bagaimana mereka itu mengawasi murid-muridnya, bagaimana mereka mengantarkan murid-muridnya menjadi orang-orang sukses. Karena apa? Kalau ingin sukses, maka harus berkaca pada orang sukses. Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya hal semacam ini jenengan lebih tahu, karena jenengan sudah hari-hari kecimpung di dunia guru. Nah, saya cuma di sini ya, dari tadi itu saya sebagai gagal, sebagai pengganti. Mungkin penyampaian saya kurang pas atau kurang sempurna. Nah, itulah keterbatasan saya, karena saya bukan motivator, bukan guru yang handal, bukan. Saya masih belajar juga, itu belajar menyampaikan hal-hal yang saya tahu, ya saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana kesimpulannya, bagaimana kita itu kalau ingin sukses, maka bagaimana murid-murid kita harus jadi orang sukses. Bagaimana murid-murid kita bisa sukses? Juga kurikulum, silabus itu juga harus senantiasa di-upgrade. Ilmu pengetahuan kita harus senantiasa di-upgrade, diperbaharui, karena ilmu pengetahuan itu senantiasa berubah, berkembang, terus berkembang. Tidak seperti zaman dulu lagi. Dulu mungkin zaman sahabat itu hanya ilmu agama, tapi sekarang orang hanya ilmu agama saja tidak bisa. Harus bisa ilmu matematik, bisa ilmu fisika, bisa ilmu kimia, bisa sastra Inggris, sastra Arab, itu harus bisa semua, harus dikuasai semua. Karena apa? Cakupannya sekarang sudah luas. Maka itulah ustadz-ustadznya harus bagaimana senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuan yang ada. Kita jangan melek, kita jangan diem dengan adanya ilmu baru. Kalau kita diem, maka tidak akan berkembang. Gitu. Tapi kalau kita senantiasa membaca, seperti mana yang diajarkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. Jadi harus membaca keadaan, harus membaca buku, harus membaca literatur, harus membaca, pokoknya harus membaca. Jangan sampai kita itu menjadi guru, menjadi ustadz, malah kalah sama muridnya. Murid sekarang itu hebat-hebat, gurunya belum tahu, muridnya sudah tahu duluan. Kenapa? Muridnya itu belajarnya kadang-kadang langsung Google, langsung Rasulullah gitu anunya. Nah, guru-guru itu harus lebih dulu tahu daripada murid-muridnya. Gitu. Maka ustadz-ustadz ini harus banyak membaca, harus banyak literaturnya, harus banyak punya buku, baca kitab. Itu harus bisa, harus senantiasa seperti itu. Kalau tidak, kalah sama muridnya. Itu murid-murid sekarang hebat-hebat, bahkan gurunya saja disalahkan kadang-kadang. Gitu. Ya murid seperti itu kadang-kadang ya kurang akhlaknya kurang juga kalau sering-sering menyalahkan gurunya.
Ya karena zaman sekarang ini ya kadang-kadang pendidikan karakternya sudah berkurang, lain dengan dulu. Guru, bagaimana guru itu di buku ya ditiru. Banyak guru itu harus sakti, ilmunya itu harus sakti juga, harus lebih segala-galanya. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena kami di sini hanya menggantikan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kurang dalam penyampaian, dalam hal mungkin salah, salah kok seperti itu, mungkin mohon maaf karena saya bukan pakar di bidang perguruan atau pendidikan. Nah, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, sedikit-sedikit gitu yang saya. Jadi mohon maaf sekali lagi yang sebanyak-banyaknya kepada ustaz-ustaz sekalian. Dari kami saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Jufri atas waidah hasanahnya. Yang satu tadi yang kesimpulan satu itu yaitu bacalah ya, bacalah tapi jangan lupa dibalas, jangan hanya dibaca. Nah iya, karena kalau dibaca saja nggak dibalas itu menyakitkan. Apalagi yang hanya menyetrol. Oke, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Masudi. Kepada beliau kami persilakan. Monggo. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat, semoga barokah, semoga rahmi, barokah. Semoga kita sebelum diberikan oleh Allah dengan berpuasa, semoga kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiya sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa hajjatina wa hajjatina Muhammadin Ibaratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. وبسم محمد رسول الله تبارك وتعالى أسرة الأسرة حمدا دائما حمدا لله حمدا شكرا حمدا لله كما ينبغي التقوى وعظيم اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين صل على محمد في النبيين صل على محمد في المرسلين اللهم صل على محمد في الميتين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جهل الآفات وتبعدنا من شر الحي وحينا من السيئات وترفعنا من درجات Allah berjana wa Allah ta'ala wa ta'ala bidari sebihat semua karyawan yang mandiri bidang ilmi dari bidang khair dan bidang yang istiqamah Allah marham umat Muhammad Allah masrif umat Muhammad Allah maghfir umat Muhammad Allah mastur umat Muhammad Allah mastur umat Muhammad Allah ma'afir umat Muhammad Allah mastur umat Muhammad Allah maghfir umat Muhammad jami'in juga Rabbana lana fis samawati wa fil ardi wa tarhamna min khasirin Allah sallallahu Muhammad bin Fatih bin Baul والخالد بن مسعود مسلوقات في هذه الحديث بالفعل أو سلام محمد بن محمد ولا ولا إلا من سبيل سعيد
اللهم لك الحمد ولك المستقيم والمستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من رسول الله سبحان من خزائن سبحان يا الله وربنا يا الله فرجا عجل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا النار يا الله يا عزيز صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أسرع بسير الفاتحة مع كل إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Mas Yudi untuk doanya. Acara yang terakhir ya ramah-tamah sekaligus penyampaian program dari Mas Hasim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak lama-lama berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Malang, yang saya hormati SPV Duta Guru dan Jenius, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah Duta Guru Al-Quran dan juga Jenius. Alhamdulillah Rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ustaz Imron Hamzah, siap ya? Di sini alhamdulillah ada pendatang baru di Duta Guru, ya, yaitu di belakangnya Ustaz TM ada Mas Risa Alfianto. Ini alumni MSc, Pak. Alumni MSc yang dari Poncokusumo, tapi dulu daftarnya lewat Kepanjen. Ya, alhamdulillah sekarang gabung lagi di Yatim Mandiri melalui Duta Guru Sanggarnya. Dan alhamdulillah sudah aktif mulai bulan kemarin, tapi bulan kemarin tidak mengirimkan laporan ya. Nanti mudah-mudahan di bulan ini nanti di Mas Falah mohon bantuannya untuk itu laporan di laporannya. Ya, kemudian alhamdulillah sudah dari Duta Guru dan juga Sanggar Jenius itu sudah 50% lebih sudah aktif kembali untuk pembelajarannya. Namun ada beberapa Duta Guru yang masih belum aktif dan juga Sanggar yang belum aktif dikarenakan belum melampirkan surat izin dari RT dan RW. Hanya itu saja ya. Nanti ketika sudah ada surat diizinkan untuk pembelajaran itu, maka Sanggar ataupun Duta Guru bisa aktif kembali. Dan alhamdulillah dari 12 Duta Guru yang sudah berjalan, tinggal beberapa guru saja, tinggal 4 insya Allah ya saat ini. Ada 4 guru yang belum aktif kembali. Ada juga yang sudah aktif tapi belum mengajar. Sama seperti Jenius juga seperti itu. Ada 13 guru Sanggar yang sudah aktif, alhamdulillah ada 8. Ada 1 yang sudah mengajukan tapi belum aktif kembali. Harapannya nanti dimulai bulan Syawal ini kita aktifkan kembali semuanya. Apabila di Jenius yang terkendala di siswa ataupun tempat ya, bisa kita rembukan kembali bersama koordinator ataupun nantinya dipindah atau digeser ya tempatnya. Dan ini sudah sering saya sampaikan, mudah-mudahan mulai di Syawal ini Ustadz dan Ustadzah sudah mulai aktif kembali ya. Kemarin sudah THR-nya sudah sampai semua ya. Alhamdulillah sampai semua ya. Kemudian
Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan beasiswa dari yatim mandiri. Kemarin alhamdulillah untuk yang ICFBS ada beberapa yang dari Sanggar sudah daftar, kemudian dieliminasi, bukan dieliminasi karena keterlambatannya dari Sanggarnya Mas Santoso itu ternyata di jurusan terakhir tidak diterima untuk melakukan tes gitu. Tapi sudah saya konfirmasikan ternyata sudah ditutup Mas Santoso. Mohon maaf untuk yang daftar di CBS ya, belum, karena kemarin batas akhirnya di tanggal 30 April ya, pendaftaran terakhir itu di tanggal 30 April. Adapun yang dari jenius yang lainnya ataupun duta guru belum ada yang mendaftarkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada perwakilan dari Malang ya. Tapi alhamdulillah dari Malang ke tahun ini ada perwakilannya. Tapi ketiganya masuk SMA semua. Ya. Pujon satu, kemudian satunya Lawang, Aditya, ketiga Aditya, satunya yang SMA CBS ada tiga, satunya Amin Husni ya. Satunya Amin Husni Gondang ya. Di Kepanjen di tahun ini tidak mengirimkan ya, baik itu yang SMP-nya ataupun SMA-nya. Alhamdulillah perwakilan yang dari Malang masih ada. Mudah-mudahan untuk yang kedepannya ada perwakilan dari Malang, dari Jenius, dari Duta Guru. Kemudian untuk yang masih dibuka pendaftarannya adalah beasiswa untuk pasca SMA, itu MTC dan juga Skynim. Ya. Untuk MTC ada perpanjangan pendaftaran. Ya. Teman-teman yang dari Jenius atau ustadzah yang punya binaan yatim yang lulus SMA bisa didaftarkan di MSC melalui link yang sudah saya sharekan di grup. Untuk pendaftarannya diperpanjang sampai akhir Mei. Jadi sampai akhir Mei nanti ditutup ya. Dan alhamdulillah untuk Malang ini kemarin sudah saya share juga, sudah ada 8 pendaftar dari Malang ya. Dari Lawang ada 4, kemudian kota itu ada 2, kemudian 1 binaan saya yang ada di itu Pagelaran ya, MSC. Ada 8 perwakilan dari Malang, tapi untuk total keseluruhannya dari Malang ada 10, 2-nya dari Kepanjen yang mendaftarkan. Mudah-mudahan nanti Mas Yusroni bisa kontak kembali Ustaz Kak Baharudin ya. Kemarin katanya ada 4 anak yang minat untuk beasiswa di sana. Dan juga yang di Poncokusumo mungkin banyak ada yatim yang ingin diberdayakan di MSC ya, bisa dikonfirmasikan dengan koordinatornya dan juga sanggar-sanggar yang ada, serta di panti asuhan ataupun LKSA yang ustadz dan ustadzah ngajar di sana. Monggo ada peluang untuk memberikan bekal ya, memberikan bekal untuk adik-adik yatim, untuk entrepreneurnya ataupun jurusan yang diminatinya ya. Mudah-mudahan nantinya dari Ustadz dan Ustadzah bisa mengirimkan ya, baik itu 1 ataupun 2 anak. Setiap lembaga kan sudah ramai nanti dikuasai oleh Malang ya. Karena Malang cabang besar ya, cakupannya luas. Mudah-mudahan banyak delegasi yang dikirimkan di sana. Nantinya juga adik-adik ini akan kembali ke tempatnya jenengan juga ya, bisa dipercayakan kembali ya, kayak apa, Mas Risa ini alhamdulillah alumni dari MSC sudah lulus dari sana, sudah punya 2 syahadah di itunya ya, pembelajaran Al-Qur'annya ya. Pertama apa, Mas Risa yang tilawati sama apa yang doa ya, ada 2 nih alhamdulillah ya.
Itu sebuah bekal untuk individunya dari adik-adik yatim. Ketika di panti atau lembaganya dengan semua diberikan bekal keagamaan, di sana juga akan diberikan bekal keagamaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan persiapan omatik, ya. Monggo binaan-binaan dari jenengan semua, baik dari duta guru ataupun jenius, sekarang sudah sampai di bulan Mei, insya Allah ada bocoran dari pusat untuk mempersiapkan anak-anak didiknya untuk persiapan omatik di 2021, karena ini persiapannya masih agak panjang. Monggo disiapkan. Nanti biasanya ada pra-omatik dan juga pas-omatiknya, ada 2 kali event. Nanti di lomba ini tidak harus adik yatim, non yatim pun bisa mengikutinya. Jadi monggo dipersiapkan baik nanti Al-Qur'annya ataupun di bidang matematikanya. Ya, mudah-mudahan perwakilan kita juga nanti akan masuk di situ, masuk nominasi di 3 besar, ya. Dan nanti akan lembaganya akan semakin maju dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan barokahnya. Itu terkait dengan omatik. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan pembelajaran, ya. Sekarang sudah di tanggal 23, nanti Ustaz Fakri dan Mas Yusroni akan itu ya, ngopak-ngopak di grup lagi waktunya wajibnya untuk laporan pembelajaran, ya. Karena sekarang sudah di tanggal 22, baik untuk fisiknya, ya, segera disiapkan, ya. Print outnya disiapkan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tutup. Jalantir. Monggo Ustaz sudah disiapkan. Kasih jangkau. Monggo Pak Hashim. Monggo Ustazah. Pendi, monggo Pendi.
Ji, jebokno aku di es Ji. Es, jebokno es. Es yang ngangkat apa? Balangnya orang makan ya. Iya iya. Tore apa lagi? Kok nomor apa sih?